Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, aku bener-bener antusias nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget dari bab 3. Kita bakal ngebongkar DNA ekonomi bangsa kita sendiri. Kalau kalian mikir teori para pendiri bangsa tentang ekonomi Pancasila itu cuma teks usang di buku pelajaran, well, kalian salah besar. Ini tuh sebenarnya cetak biru atau blueprint yang luar biasa relevan buat ekosistem digital dan startup modern zaman now. Jadi, siapin fokus kalian karena kita bakal langsung nyelam ke fondasi ekonomi kita. Tapi sebelum kita bahas teori, coba deh bayangin sebentar hal yang deket banget sama keseharian kalian. Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebenarnya yang punya platform digital, medsos, atau aplikasi ojek online yang tiap hari kalian pakai? Maksudku, kita bisa ngabisin waktu berjam-jam nge-scroll atau belanja di sana, tapi kemana sebenarnya semua keuntungan itu ngalir? Apakah uangnya berputar balik di komunitas kita, atau jangan-jangan cuma ngalir ke kantong segelintir pemodal raksasa? Nah, pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke alasan utama kenapa kita butuh sebuah sistem ekonomi yang beda. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Ekonomi kita, aturan main kita. Sama kayak main game yang pasti ada rules atau aturan mainnya, negara kita juga punya konstitusi yang ngatur perputaran roda ekonomi. Aturan ini nggak asal copas dari luar loh, tapi benar-benar digali dari nilai asli bangsa kita. Di pasal 33 UUD 1945, jelas banget dibilang kalau perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Highlightnya ada di kata usaha bersama dan kekeluargaan. Bayangin aja dinamika dalam sebuah keluarga. Kalau ada satu anggota yang lagi kesusahan, yang lain pasti bantuin kan? Nggak mungkin dibiarin gitu aja cuma demi keuntungan pribadi. Jadi, secara konstitusi, ekonomi Indonesia itu sejak awal udah disetting buat jadi upaya kolektif, bukan sistem yang murni individualis. Terus gimana praktiknya? Kita masuk ke bagian gotong royong ala kooperasi. Konsep konstitusi tadi mungkin masih kedengaran agak abstrak ya di telinga kalian. Biar lebih membumi, mari kita lihat gimana asas kekeluargaan ini dijadiin praktek nyata lewat gagasan Muhammad Hatta. Beliau ini ngenalin konsep yang namanya sosialisme religius. Jangan keburu ngurutin dahi dengar kata sosialismenya. Buat Bung Hatta, ini simpelnya berarti bisnis dan ekonomi itu harus dibangun di atas fondasi moral dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai ini tuh bertindak kayak perisai etis. Perisai yang ngejagain kita biar nggak jatuh ke jurang kompetisi yang murni ngejar materi dan saling menjatuhkan. Berbisnis cari untung? Ya boleh banget dong, tapi harus pakai hati, nggak nindas yang lemah, dan pastinya menjunjung tinggi keadilan sosial. Nah, gagasan hebat ini bisa banget kita gambarin pakai simulasi yang deket banget sama dunia sekolah kalian. Bung Hatta itu punya ide soal triple co. Coba kita mainkan simulasinya lewat koperasi sekolah. Pertama, co-ownership. Artinya kalian semua urunan atau patungan modal bareng-bareng. Jadi yang punya koperasi bukan cuma kepala sekolah, tapi kalian juga. Kedua, co-determination. Pas lagi bingung mau jualan apa, kalian adain rapat anggota. Di sini, satu siswa dihitung satu suara. Nggak peduli siapa yang modalnya paling gede, kekuatannya setara. Dan ketiga, co-responsibility. Kalian nanggung risikonya bareng-bareng, kalau rugi ya ditanggung bareng, kalau untung dibagi adil. Keren banget kan? Di sistem ini, kalian bukan sekedar konsumen yang pasif, tapi juga owner. Sip, sekarang kita perlebar sudut pandangnya, kompetisi versus kolaborasi. Gimana jadinya kalau sistem kebanggaan kita ini dibandingin sama model ekonomi global saat ini? Biar gampang, kita pakai analogi game aja. Kapitalisme individualis itu ibarat kalian main game solo player dengan mode survival. Tujuan utamanya cuma nyari loot atau untung buat diri sendiri sebanyak-banyaknya. Strukturnya kayak piramida korporasi, di mana bos dipucuk nguasain semuanya, dan persaingannya itu winner takes all alias saling mematikan. Sebaliknya, ekonomi Pancasila itu persis kayak main game multiplayer co-op. Tujuannya clear stage bareng-bareng untuk mencapai kesejahteraan bersama. Strukturnya jaringan triple co tadi, dan persaingannya bersifat agonistik. Maksudnya, kita bersaing secara fair kayak di pertandingan olahraga, murni buat saling nge-push jadi lebih baik, bukan untuk menghancurkan satu sama lain. Terus, emangnya kenapa kita butuh banget nerapin sistem co-op ini? Jawabannya ada di data real kita. Berdasarkan sumber materi yang kita bahas, ada sebuah jurang produktivitas yang gede banget di Indonesia, yang sering disebut sebagai missing middle. Bayangin, kita punya sekitar 62,9 juta usaha mikro. Angkanya masif, tapi pemasukannya sangat kecil kalau dibandingin sama segelintir korporasi raksasa. Rasio pendapatannya itu bisa 1:12.000. Ketimpangan yang gila-gilaan ini secara gamblang nunjukin kenapa pemberdayaan kolektif itu absolut diperlukan. Usaha yang kecil-kecil ini harus bersatu lewat pola multiplayer co-op tadi, biar bisa jadi kekuatan raksasa yang sebenarnya. Lalu, gimana kita nerapin ini di zaman serba digital? Berdikari di era baru. Pertanyaan besarnya,
Gimana caranya kita survive di era globalisasi yang serba bebas ini? Bung Karno dulu punya istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Semangat berdikari ini ternyata terus dijaga loh di era modern. Materi kita mencatat secara objektif tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga sumber daya alam kita. Beberapa kali MK membatalkan undang-undang yang mencoba memprivatisasi sumber daya vital seperti listrik dan air ke pasar bebas. MK menegaskan bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak nggak boleh diserahkan murni 100% ke mekanisme pasar global atau korporasi asing. Kenapa? Karena negara harus tetap pegang kendali supaya harganya masuk akal dan distribusinya tetap merata buat rakyat. Nah, disinilah peran krusial kita muncul. Buat kalian para pelajar dan calon pengusaha, berdikari itu bukan berarti kita ngurung diri dan anti asing ya. Justru, UMKM lokal kita wajib banget adopsi teknologi informasi. Kita manfaatin platform digital, tapi dengan tujuan ngebangun ekosistem lokal. Daripada sekedar jadi pasarnya korporasi teknologi asing, mending kita jadikan teknologi itu sebagai alat gotong royong modern. Contoh nyatanya udah ada, kayak startup e-fishery yang sukses memberdayakan ribuan petambak ikan. Atau platform-platform koperasi digital yang bisa ngehubungin petani langsung ke pembeli, jadi untungnya muter lagi di komunitas mereka. Dengan ngebawa mindset gotong royong ke ranah teknologi, aku yakin kita pasti bisa bersaing dan sukses di dunia tanpa batas ini. Dan ini membawa kita ke titik akhir dari semuanya. Adil untuk semua. Pada akhirnya, semua konsep keren yang kita bahas dari tadi, mulai dari asas kekeluargaan, perisai moralnya Bung Hatta, sampai upaya berdikari secara digital, bermuara pada satu tujuan pamungkas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi sehebat apapun akan terasa percuma kalau yang menikmati cuma segelintir orang. Di masa depan digital ini, bangsa kita benar-benar lagi ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita bisa pilih buat jadi sekedar negara konsumen pasif yang asik pakai aplikasi, nyumbang data, dan beli produk global tanpa pernah memproduksi karya sendiri. Tapi di sisi lain, kita punya peluang besar buat jadi negara berdikari, di mana anak-anak mudanya proaktif membangun ekosistem bisnis digital lokal yang berasaskan kesejahteraan bersama. Jadi, buat nutup sesi bedah materi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Nanti, ketika kalian lulus, mulai berinovasi, atau bahkan ngebangun startup kalian sendiri, di era digital yang dinamis ini, maukah kalian cuma jadi pemain solo yang sibuk bersaing sendirian demi mengejar untung pribadi? Atau, kalian bakal pakai mindset multiplayer co-op untuk berkolaborasi dan ngebangun masa depan ekonomi Indonesia yang tangguh bersama-sama? Pilihan itu ada di tangan kalian. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini, terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.